Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Patut bersyukur bahwa pada malam yang berbahagia ini kami dapat bermuhajahah, bertatap muka, silaturahim di Al-Irsyad yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringi salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, sebuah kebahagiaan buat kita ketika Allah masih meneguhkan hati kita berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala dan semangat kita untuk selalu bertakarub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman tentu selalu punya obsesi tidak hanya sukses di dunia saja, tapi lebih dari itu obsesi terbesar kita adalah sukses di akhirat. Dan kesempatan ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang-orang beriman dan bertakwa saja. Di sisi lain, bahwa ternyata begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada kita sehingga potensi kita untuk mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus, sukses dunia dan akhirat, ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena memang syaitan selalu menggoda kita untuk kita selalu jauh di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya kita untuk berada pada sebuah kondisi di mana semangat kita untuk menjalankan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini adalah sebuah obsesi kita, khususnya kita ada tinggal di Bali ini. Maka ketika Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak menurunkan Rasulullah kecuali hanya untuk sebagai rahmat kasih sayang untuk sekalian alam. Nah, kalau kita berbicara tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin ini, maka di dalamnya ada tiga hal. Yang pertama adalah Islam itu sendiri sebuah keselamatan, selamat di dunia dan akhirat. Kemudian adalah rahmat, kasih sayang, dan alamin sekalian alam. Nah, ternyata ketika berbicara tentang sekalian alam tidak membedakan ras, suku, agama, dan latar belakang. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, para ustadz, para ulama, para tokoh, ini ada hal yang menarik gitu. Ketika kita coba implementasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin ketika kita kondisi di Bali. Paling tidak ini yang saya alami begitu berinteraksi di lapangan.
Di Denpasar ini masjid musola ada 182 jumlahnya di Denpasar. Dan kalau kita amati ternyata dari jumlah masjid musola yang semestinya sebagai pusat aktivitas segala kegiatan umat, ya, yang jumlah umat Islamnya bukan minoritas sebenarnya, tapi mayoritas kedua, plus minus 20% dari jumlah 560.000 sekian gitu ya. Ya, jumlahnya kurang lebih 152.000 umat Islamnya. Nah, ternyata ketika kita lihat di masjid musola, umat Islam yang ke masjid musola itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan total jumlah umat Islamnya. Nah, kira-kira ini benar atau benar Bapak-Bapak? Benar gitu. Riset kami di DMI, kalau dirata-ratakan satu masjid musola itu yang istiqomah sholat 5 waktu gitu ya, apakah hanya subuhnya atau hanya maghribnya atau hanya isanya atau full sholat 5 waktu ke masjid, yang penting dalam sehari ada ke masjid. Ternyata rata-rata plus minus hanya 100 orang. Walaupun beda ya, ada yang musola kecil hanya 50 orang, bahkan 25 orang, tapi ada yang 100 orang, bahkan yang 200 orang, rata-rata jamaah ke masjid. Nah, ketika ditarik sebuah presentasi dari jumlah umat Islam dengan jumlah masjid musola, jumlahnya ternyata mengejutkan, hanya 14,7% saja umat Islam yang rajin datang ke masjid. Nah, ini ternyata berbanding lurus ketika coba kami riset umat Islam yang ke Denpasar, yang mayoritas pendatang. Kalau di sini kan di Al-Irsyad rata-rata sudah penduduk mukim Bali ya Pak ya. Sudah tinggal lahir di sini, tinggal di sini gitu. Jarang yang pendatang. Tapi mayoritas saudara-saudara kita pendatang. Ternyata 80% motivasi ke Bali itu untuk memperbaiki ekonominya. Nah, kalau kita coba lihat tentang, ada sebuah buku namanya The Winner Take All. The Winner Take All ini buku yang sangat populer di seluruh dunia. Menggambarkan bahwa bagaimana golongan kiri, ekstrim kiri ini, para kapitalis, Taipan itu mengatakan begini konsep mereka gitu ya. Ketika dalam sebuah hijrah gitu ya, dari sebuah tempat ke tempat lainnya, penduduk, katakanlah saudara-saudara kita yang mayoritas dari Jawa atau Lombok datang ke Bali gitu ya. Mereka obsesinya untuk memperbaiki ekonomi. Nah, ternyata dalam konsep mereka dijelaskan di buku The Winner Take All itu, gambarannya begini. Ada segolongan orang, mohon maaf yang disebut orang miskin itu, ternyata mereka berpikir besok mau makan apa. Kemudian ada golongan yang kedua, yang disebut golongan biasa, berpikir mereka adalah besok mau makan di mana. Nah, ternyata yang membahayakan di golongan yang ketiga ini disebut golongan, kalau di Indonesia itu jumlahnya hanya 0,001%. Kecil sekali, tapi mereka yang menguasai 70% aset di Indonesia. Ternyata mereka berpikirnya besok mau makan siapa. Kebayang nggak Pak kita kira-kira kalau mereka yang golongan kecil itu dibandingkan saudara kita yang mereka besok mau makan apa, besok mau makan di mana, tapi mereka golongan yang jumlahnya sedikit dan menguasai 70% aset di Indonesia, katanya Khairul Tanjung, mereka obsesinya berpikirnya besok mau makan siapa. Nah, berarti ketika berbicara hukum ekonomi kan mereka kanibal ya, saling menjatuhkan, saling makan. Yang penting bisa menguasai. Nah, pertanyaannya adalah, apa ini kaitannya dengan Islam rahmatan lil alamin? Nah, ketika kami interaksi intens dengan, mohon maaf, para pejabat di Bali, khususnya Pak Wali Kota dan jajarannya SKPD ya, karena beliau pembina di Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar. Jadi strukturnya itu begitu. Kalau di provinsi pembinanya ya gubernur gitu. Akhirnya qadarullah
saya sering berinteraksi dengan beliau. Ternyata mayoritas, bahkan ketika kita kepada para pendesa, pada tokoh-tokoh umat Hindu, mereka mengasumsikan, mereka berpikir tentang umat Islam itu, kata mereka umat Islam itu sombong, umat Islam itu eksklusif, tertutup, terutama sebagai tempat berkumpulnya umat Islam masjid musola. Nah ini yang menjadikan persoalan, sehingga ada gap yang luar biasa antara kita sebagai masyarakat di Denpasar di Bali dengan para pejabatnya. Bahkan itu terjadi sampai di kelurahan, lurah, perbekel atau kepala desa, bahkan para klien adat atau klien dinasnya. Di sisi lain, kita sebagai sesama umat Islam, saudara-saudaraku, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata masih luar biasa semangat identitas golongannya. Mohon maaf, yang NU masih sangat kuat ke NU-annya, yang Muhammadiyah masih sangat ke Muhammadiyahnya. Ya, mudah-mudahan Al-Irsyad enggak gitu ya. Biasanya berapa lama nih Pak Bakar? Berapa lama biasanya? Lanjut Pak ya? Lanjut. Nah, ini ternyata menjadi persoalan serius. Contoh sederhana begini. Waktu Nyepi, Maret yang lalu kan persis Pak ya. Jatuhnya sama dengan 1 Ramadan. Nyepi, Hari Raya Nyepi, persis jatuhnya di tanggal 1 Ramadan. Tapi yang Ramadannya ngikuti pemerintah atau ngikuti NU ya kemarin? Ya kan beda ya, beda 1 hari. Ya. Tapi okay. Tapi persoalannya ternyata mereka, para pejabatnya, para pendesa adat sangat khawatir Pak dengan kondisi ini. Apa yang mereka khawatirkan? Kalau ternyata umat Islam yang persis harus melaksanakan sholat tarawih ke masjid musola, sementara umat Hindu harus melaksanakan Hari Raya Nyepi, dikhawatirkan umat Islam tetap melaksanakan sholat tarawih di masjid dan musola. Kekhawatirannya luar biasa. Sehingga qadarullah saya sebagai ketua Musola Baitul Mukminin BKD Bali dan sebagai ketua DMI, singkat cerita ditelepon oleh lurah dan pendesa adat. Intinya mereka ingin ketemu, musyawarah gitu ya. Nah, mereka dalam kesempatan itu kelihatan tegang sekali, mengungkapkan bagaimana ini kalau umat Islam tetap menginginkan sholat tarawih, sementara adalah malam Hari Raya Nyepi. Sangat hati-hati mereka menyampaikan, baik itu pendesa adat, lurah Panjer, dan beberapa tempat ternyata melakukan seperti itu. Belakangan saya baru tahu Pak Wali Kota info ke saya. Nah ternyata yang mereka inginkan adalah ada 3 hal yang diharapkan. Salah satunya adalah umat Islam saat Nyepi sholat di rumah saja, kecuali masjid musola yang di perumahan yang tidak ada akses jamaah dari luar, tapi harus koordinasi dengan lurah dan kepala desa setempat. Nah mereka menyiapkan draft dengan sangat hati-hati menyampaikan, saya diminta tanda tangan Pak, sebagai ketua musola dan sekaligus ketua DMI. Nah, mereka sangat terkejut, terkejutnya sangat bahagia ketika saya tanpa berpikir, begitu melihat draftnya, siap saya tanda tangani, dan spontan saya tanda tangani. Kenapa? Karena memang itu sudah kita bahas di MUI sebelumnya. Nah, mohon maaf, saya kebetulan sebagai bendahara umum MUI. Di pimpinan harian sebelumnya sudah dibahas tentang persoalan itu. Artinya semangat kita untuk menunjukkan Islam rahmatan lil alamin ini ternyata masih ada gap, nggak ada titik temu gitu. Mereka berpikirnya seperti itu, sementara sebenarnya kita berpikir juga tidak seperti itu, tapi nggak nyambung gitu, karena tidak ada yang mengkomunikasikan. Begitu saya tanda tangan, mereka langsung berubah sangat. Saya pikir Pak Haji nggak mau nanda tangan ini. Nah, besoknya Pak, saya untuk lebih menguatkan itu, saya take video.
Saya sampaikan sebagai ketua DMI, ada 3 hal persis yang disampaikan seperti itu. Saya kirimlah ke Lurah Panjer, desa adat Panjer, 4 camat di Denpasar, dan saya kirim ke Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota agak lama baca, tapi setelah itu beliau balas, Pak Haji, videonya sudah viral di SKPD. Dan ternyata video saya yang sesederhana itu buat mereka sangat diapresiasi. Sangat senang sekali. Terima kasih Pak Haji, sudah menguatkan bahwa pentingnya kita harus saling menghormati di Bali ini. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, ternyata apa yang dikhawatirkan benar terjadi. Terjadilah setelah selesai nyepi di Sumber Kelampo, di Singaraja. Barangkali Bapak sudah mendengar ya. Itu kejadiannya ketika umat Islam, sebenarnya dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, kita di MUI berapa kali mediasi, tapi karena ada yang mohon maaf mempolitisasi, oportunis, memanfaatkan itu sebagai konten gitu ya, untuk bisa memanfaatkan dia biar lebih terkenal, politisi dari saudara-saudara kita umat Hindu. Nah, dipublikasi, disebarluaskan ketika umat Islam yang memang daerah berbatasan dengan permukiman Islam yang portalnya dibuka, memang selama ini dibuka, dan itu luar biasa, sudah tidak seperti nyepi. Dan ternyata dari tahun-tahun ke tahun seperti itu. Tapi ketika tidak ada komunikasi, itu jadikan persoalan. Dan luar biasa, Pak. 1 bulan yang lalu itu head to head, 2 kampung itu hampir terjadi bentrok yang luar biasa. Hampir terjadi, ya sudah berhadapan-hadapan, masing-masing membawa persenjataan, mau saling serang. Nah, sampai ke pengadilan. Nah, qadarullah, proses begitu berjalan luar biasa. Nah, baru 2 hari lalu dimediasi oleh tim hukum MUI, akhirnya sudah mulai mau damai. Ini persoalan serius. Di Denpasar juga terjadi di Taman Pancing. Itu ketika Mei, saya dengan pimpinan ormas Islam ke Pak Wali Kota, ke rumah beliau. Nah, beliau cerita langsung. Didatangi politisi yang selalu membawa itu ya, menggoreng itu, tengah malam dimarah-marah oleh Pak Wali Kota. Kenapa? Karena dimanfaatkan Taman Pancing yang kemarin sempat ramai, dianggap mencederai Hari Raya umat Hindu, sehingga akhirnya ya dipiralkan menjadi sebuah persoalan. Itu alhamdulillah Wali Kota turun tangan biar nggak tambah ramai, akhirnya bisa diredam. Nah, paling nggak 2 contoh sederhana ini, ternyata bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati mulakan Allah, kita perlu terus menguatkan pentingnya bahwa Islam itu kasih sayang, kedamaian, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan latar belakang. Dan itu saya tunjukkan, saya sampaikan kepada Pak Wali Kota ketika Mei lalu dengan Ketua MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, berbicara tentang berbagai macam persoalan masyarakat Denpasar. Saya sampaikan langsung kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, dengan bahasa umum ya tentunya, Islam itu kasih sayang, kedamaian untuk sekalian alam, seluruh seisi alam, untuk makhluk mulia disebut manusia tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, agamanya. Hanya 2 hal saja yang perlu kita jaga, Pak Wali. Apa itu? Yang pertama adalah konsep ketuhanan. Nah, yang kedua adalah konsep ibadah. 2 hal ini untuk Pak Wali, agama Pak Wali, untuk kami, agama kami. Di luar dari itu kita kolaborasi. Nah, karena memang tidak sebatas basa-basi, dan kita sudah tunjukkan di Musola Baitul Mukminin, bahkan kita sosialisasikan seluruh Denpasar, bahkan seluruh 49 kabupaten kota sebalik, bahwa masjid musola tidak eksklusif, kita inklusif, terbuka. Nah, kecuali 2 hal itu kita jaga. Di luar dari itu, tentang berbicara konsep ramah lingkungan, pengelolaan sampah, yang sampah menjadi persoalan luar biasa hari ini di Denpasar gitu. Mungkin hampir rata-rata di depan rumah kita sampah numpuk ya Pak ya? Iya. Iya. Ketika kita melihat kemarin di TPA Suwung itu luar biasa. Pak Wali Kota
pusing mikirin itu. Bahkan sekarang sampah itu harus dibuang di Tabanan gitu. Hampir nyerah gitu. Ini luar biasa. Padahal sebenarnya sederhana itu. Ketika masyarakat disampaikan sosialisasi yang tidak terfokus di TPA Suwung, tapi di setiap desa atau kelurahan disiapkan pengelolaannya. Tapi syaratnya masyarakatnya dianjurkan disiplin untuk memilah antara sampah organik dan non-organik. Tapi ternyata yang belum terjadi sampai hari ini. Mungkin sosialisasi ketika umat Hindu yang selalu ngumpul di Banjar. Tapi di umat Islam nggak nyampe itu. Ini persoalan yang luar biasa. Sehingga gap itu semakin kuat. Maka inilah yang terus kita ingin tunjukkan. Bahwa ketika kita masjid musola leluasa membuat kegiatan-kegiatan, kecuali dua hal itu kita jaga, nah, mereka mulai membuka diri. Dan mereka mulai menunjukkan, oh benar. Nah, akhirnya langkah inilah yang perlu kita tunjukkan dengan semangat yang luar biasa. Kita di saudara-saudara sesama muslim kuatkan ukhuwah, setelah itu tunjukkan bahwa kita bersatu, setelah itu kita jalin komunikasi kepada saudara-saudara kita yang umat Hindu maupun para pejabatnya, yang tentu yang eksekutif semuanya umat Hindu, yang legislatif yang nggak ada hari ini, pernah ada hilang.